pas kita benterin Tommy yang ngadepin. Gue bilang, aneh pikir siapa aja yang di depan kita berarti lawan kita gitu loh Bang kan. Mana badan kita kecil, Tommy gede bener kan. Kalau kita sendiri aja mungkin kita jiper lah Bang. Sama Tommy kita ditonjoknya paling joprak kali. Karena ente nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Satu karena kita juga ada senior kita kan Bang pada saat itu. Nah kita udah berani deh kita jawabanin deh. Sampai kita megang golok tuh Bang. Kita dikasih golok sama adik kelas kita kelas 1. Bang nih Bang golok. Namanya golok-golok Cimande, tahu sini kan sarungnya kan disarungin tuh Bang tuh. Dari sarungnya itu dan kepalanya tuh macan Bang. Kepala macan gagangnya. Jawabnya gue pegang. Gue pengen begini-gini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke Andrew Najir Vlog 75 Part 2 nya Bang Gerun SMA 10 Captun Pusat, Jakarta Pusat. Dia akan menceritakan ceritanya pada saat di kelas 3 kalau nggak salah, atau kelas 2. Di part 2 nya Bang Garun ini sangat seru. Ambil yang baik, buang yang buruk. Dan cerita ini menginspirasi kalian semua. Bagaimana ceritanya waktu zaman Bang Garun masa SMA, ambil hikmahnya, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya. Ditunggu komen-komennya dan tunggu konten-konten berikutnya. Dan gue mau cerita sedikit. SMA gue adalah SMA Purnama yang setiap hari lewat penerbangan basis gue ada 620, ada 75, ada 77, ada 45. Nah pas aneh kelas 3 tinggal satu basis tuh yang lewat, 75 doang. 77 kadang-kadang ada berapa 4, tinggal 2 basis, cuma 77 nggak begitu kencang ya. Yang kencang 75-nya. Jadi hampir tiap hari, tiap Jumat kita pasti lewat pergi dan pulang lewat depan SMA SMT penerbangan. Dan kadang kita bentrok, tapi kita nggak pernah turun di depan penerbangan kalau kita pulang. Tapi kalau kita berangkat biasanya kita suka turun colongan, habis itu kabur. Oke guys, begitu guys ceritanya. Dan jangan lupa like, subscribe, komennya. Udah dengerin aja cerita Bang Karen. Oke. Jangan ditonton doang, like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Thank you. Ya, ketemu lagi di part 2 kisah seru masa nostalgianya Bang Garun dari
Captun basis Panglima dan 905. Bang, kelas 1, kelas 2, 3 tadi ente udah cerita. Nah, ane pengen cerita ente. Ini kan dari tadi bentroknya percis Selalu di Budi depan Utomo. Budi Utomo. Emang udah ajaran kakak kelas abang kelas ente. Iya, betul. Nah, ente selama di Budut ada jalur-jalur yang emang ketemu Budut lain gak bang? Basis lain tuh. Tadi kan 905. Ada gak? Sama kalau Pulau Gadung ketemu 63, mungkin 58, 52 ya? Iya, ketemu. Kalau 58 nggak, paling ketemu 52, 63, 19A. Oh, 19-nya Kalimalang. Kalimalang Pondok Gede itu. Nah, sekarang dari yang 63, mungkin versinya utara jarang diceritakan orang. Dan ente ketemu 63 pada saat itu. Kita ketemu sama 63 paling pas perapatan Senen itu bebas, Bang. Kita kan 45 dari arah Pulau Gadung, dia daerah Priuk nih 63 nih. Kita benturan selalu di situ sama 3. Tapi nggak terlalu lama sih, Bang. Kita benturan sama mereka itu nggak lama lah. Soalnya di situ aparat selalu ada di saat itu. Kita tetap Bebas Coca-Cola gitu ya? Coca-Cola ya. Kalau sekarang tuh ITC ya, ITC, ya. Cempaka Mas. Cempaka Mas. Nah, di situ. Soalnya benturan gitu. Pada saat itu masih Coca-Cola. Kita selalu ketemunya di situ sama 63. Ketemu sama mereka, kita di sini udah mobil berhadapan begini, Bang. Kita di sini sama 63 emang gila sama 63 emang sakit. Mobil kita dipalangin, Bang, sama 63 Bang. Mobil kita tuh. Ya mau nggak mau kita jabanin deh terus pada saat itu sama 63 tuh. Pas itu ya Bang Tommy lah. Tommy waktu itu masih sekolah? Masih sekolah. Berarti ente kelas 1? Ane kelas 1. Ane kelas 1 kelas 2. Tommy 94 berarti ya? 94 Bang Tommy kalau nggak salah. Kalau nggak salah Bang ya, 94 inti. Nah, kita ketemu tuh ngomongin Bang Tommy tuh. Oh, Tommy wah udah chaos tuh sama anak kita. Akhirnya yang misain anak 52 Bang tetap. Anak 2 budut? Iya, anak 52 budut, anak Pulau Gadung ya. Mereka di tengah-tengah atau set. Udah langsung cabut aja. Percuma kita ngelawan katanya. Maksudnya ngelawan 905? Sama anak kita orang nih, anak Pulau Gadung ya Bang. Soalnya gini Bang, satu pada kenal? Kita saling kenal gitu loh Bang. Kita saling kenal sama anak 52-nya, saling kenal sama almarhum Edem dulu. Almarhum Edem 52. Kita mereka yang bawa 52 tuh Edem, kata Edem udah anak 63 tuh siapa pada saat itu ditahan tuh. Udah kita nggak usah. Kita lanjutin aja di sini lebih seru, nanti lebih banyak lagi anak captunnya diulang. Tapi emang bener? Emang bener. Akhirnya bentrok lagi sama 63? Akhirnya bentrok lagi sama 63 tuh di sini Atrium. Pada saat itu Atrium belum jadi Bang. Masih di pagerin seng, lagi pondasi-pondasi lah dibuat. Nah di situ anak-anak captun kan orangnya di apotek kimia farma tuh. Di situ. Nah baru di situ ramai itu benturan di situ bisa. Arenanya di situ lah. Arenanya di situ sampai sepanjang lapangan banteng. Sampai lapangan banteng Bang. Ya kita ya maju mundur sampai 1 jam kadang-kadang kita sekolah sampai terlambat kan. Ya itu di lapangan banteng mereka dapat bantuan lagi dan anak 806. Anak 913 tuh mereka pasti lewatin banteng kan Bang. Iya betul. Mereka turun situ mau ngebantu itu dilihat dari jauh, wah ada ribut nih, berarti anak 3 anak 52 nih, udah mereka maju. Ya, paling bantuan kita anak-anak poncol lah. Anak poncol yang di situ tuh yang nongkrong di Kuitang, anak Kuitang baru bantuin kita pada saat itu. Serunya ya di situ sampai emang waktu itu 63 kelas 3-nya Bang Tommy ya? Bang Tommy. Kelas 3-nya. Bang Tommy sama siapa lagi tuh ada tuh kita ya cuma ingat muka lah, cuma lupa namanya siapa dia. Waduh. Tapi tahu ente itu Tommy? Kita nggak tahu Bang. Awalnya nggak tahu. Kita nggak tahu sih. Tahunya gimana itu Tommy? Kita tahunya ada yang bilangin anak senior kita. Loh itu si Tommy. Pas ente lagi bentrok. Pas kita bentrok itu Tommy yang lo hadepin. Gue bilang, aneh pikir siapa aja yang di depan kita berarti lawan kita gitu loh Bang kan. Mana badan kita kecil, Tommy gede bener kan. Kalau kita sendiri aja mungkin kita jiper lah Bang. Sama Tommy. Sama Tommy kita ditonjoknya paling joprak kali. Karena ente nggak tahu. Karena kita nggak tahu. Satu karena kita juga ada senior kita kan pada saat itu. Nah, kita udah berani deh kita jawabanin deh. Sampai kita megang golok tuh Bang. Kita dikasih golok sama adik kelas kita kelas 1. Bang nih Bang golok. Namanya golok-golok Cimande. Tahu sini kan sarungnya kan disarungin tuh Bang tuh. Dari sarung kayak gitu. Dan kepalanya tuh macan Bang. Kepala macan gagangnya. Dioper gue pegang. Gue pengen begini-gini aja, lu terbalik gitu golok lu. Bilang, oh iya pala macan. Udah biarin aja biar digigit sama macan loh gitu. Karena ente jatuhnya temen ente ngaksinya ujungnya ya. Ujungnya. Biar nggak bahaya. Ente nangkap aja tapi ente nggak balik. Aneh ngebalikin. Pada saat itu udah kita lawan, kita megang golok, mereka kita tahu kita megang udah ada space agak mundur gitu Bang. Kita masih maju Bang. Nggak taunya? Nah, tuh kata anak, golok lu terbalik itu, golok terbalik. Tapi gagangnya gagang macan, udah biarin deh, biar digigit sama macan gua gituin. Sampai ada yang bilang, udah lempar aja Run, biar digigit. Ada yang teriak gitu, anak-anak, aduh, kacau deh anak. Akhirnya itu, baru kita balik tuh. Pas. Baru ente pet. Baru kita vet tuh Bang, kita vet nggak tahu. Itu nggak tahu tuh Tommy. Kita nggak tahu itu Bang Tommy kan, wah gitu udah vet. Terus
Sampai dia mundur, kita mundur, wah rame deh. Oh, Bang, maju mundur. Maju mundur seru deh bang, saling kita maju, dia space enak, dia maju, kita mundur lagi bang. Seru sampai lama tuh, akhirnya kita bilang udah deh, kita mau berangkat sekolah deh, break dulu deh. Akhirnya sekolah bang masing-masing anak tuh bang. Emang karena ente nggak ribut 5-2, 6-3 itu jadi satu tantangan sendiri. Satu tantangan ya, kita sama anak lain baru cuman bentrokan, cuman gesekan dikit-dikit aja bang, biasa lah mas. Maksudnya kan budut 5 kan ada anak siang, ada anak pagi. Iya, kan? ente anak Kebanyakan anak pagi yang anak pagi. anak negerinya kan, anak negerinya kita sampai ada anak Pulau Galung juga sini, siapa sih namanya dia. Padahal sering ketemu bang, cuman kalau di Lemado wah kacau deh, sampai saat ini kalungin surit bang. Ente pernah? Kalung surit tuh, berat gue mau kencing, gue kencing pada saat itu. Baru ngalamin itu yang namanya keringat apa? Sama anak 52? Sama anak 52. Anak 52 siang? Anak 52 siang bang. 52 siang ente zamannya Ocit? Ya almarhum Ocit. Ya. Itu udah kalungin celurit bang. Bang, wah gila nih gue mati. Kok mau mati ya dulu mati dari sini. Pada saat itu akhirnya anak 52 juga yang misahin. Anak 52 paginya. Anak 52 pagi bang udah nggak usah. Akhirnya kita ngadu bacot bang. Wah nggak mau kalah. Gue habis kalungin celurit. Tapi gue nggak mau kalah. Gue ke warteg gue ambil pisau. Kan? Nah, kita nggak bawa BR bang. Iya. Sebenarnya kita bahas sih BR bang. Baju renang. Siap. Emang pengen ini ngambil olahraga nih? Olahraga bang dulu, olahraga kita renang aja dulu di timnya. Pas saat itu kita dicalongi celurit sama anak budut nih. Ya itu akhirnya yang misalnya anak Budi Utomo juga. Makanya kita biar sedikit banyak kita punya jasa lah. Anak 52 pagi. 52 paginya mereka. Makanya kita juga sempat tampung anak 52 dulu di sini waktu kita udah lulus sudah lama bang. Kita lulus sudah lama, udah sekitar 6 tahun, 7 tahun tuh, ada kali sekitar 40 orang anak budut datang tuh. Numpang istirahat. Enggak tahu, datang kemarin, gue bilang, anak mana lu? Bang, saya anak budut, sama budut. Lu tahu gue anak mana? Lu tahu kan gue? Tahu bang, situ bekas anak Captun. Nah, lu kenapa? Bang, aneh mau dibantai mana kampung di depan. Mereka pada saat itu mau dibantai mana kampung bang. Udah nggak sanggup nih. Soalnya udah bener-bener dikepung jalan satu-satunya kata abang-abangan mereka mungkin siapa lah zaman ini lu kalau di program apa lu cariin si Garun dia bekas anak Captun betul dia kemari bang gua tanya lu pada kenapa dia cerita tuh katanya mau dibantai mana kampung kampung seberang tuh terus yaudah lu pada kumpul di sini terus yang Mbak BR kumpulin bang ada kali sekarung tuh bang senjata bang mulai dari celurit pedang berarti alumni 2000-an lah ya iya anak-anak milenium milenium dia kumpulin terus gua tanya sekarang gue tanya lu mau sekolah apa mau pulang? Dia bilang saya mau sekolah bang. Yaudah kamu mau sekolah yuk kita jalan ke depan. Kita nggak berani bang depan. Udah santai aja sama gue. Jalan bang akhirnya. Saya paling depan. Wah bener orang kampung tuh udah banyak bang. Mereka udah bawa nyebrang satu ya. Karena kita jagoan ya bang maaf. Karena kita kenal juga sama mereka. Sama orang depan lah. Sama orang depan kenal gue. Stop gue bilang. Gue bilang ini ada adian gue nih. Oh lu bilang ada adian lu di Captun? Ya bukan tetep lu bilang ada adian lu? Ini ada adian gue anak budut bener. Dia tahu. Oh lu ngaku dia anak budut? Ini anak budut. Cuman dia ada adian gue. Tetep karena dia datang ke gue ya gue anggap adik gue nih mereka semua nih ada adian gue. Akhirnya gue giring. Akhirnya mereka mundur nggak jadi ngebantai bang. Sampai saat ke terminal Pulau Gadung sampai naik 52 full. Saya barengin tuh sampai rumah sakit Mediros. Saya kawal saya naik di pintu depan tuh. Sampai itu baru saya lepas. Nah di situ kejadian waktu sama anak karena kita punya jasa juga lah anak 52 pagi terutama. Ya senior-seniornya dulu ada almarhum Bang si Black juga anak budut sini nih. Termasuk dia lumayan lah punya nama juga si Black itu si siapa Lato. Dia lumayan deh. Jadi dari apa yang dilakukan anak 52 pagi kebaikan itu ente kasih kepada anak milenium lah ya. Ya, milenium ada karena aneh anggap ya soalnya misi saya juga dulu gini loh Bang ya. Kita pengen stop tawuran lah pada saat itu waktu aneh kelas 3. Gak ada gunanya pada saat itu. Cukup zaman gue deh. Sampai kemarin jangan sampai gituin. Nah, pas itu ada aneh juga nih si Ferry nih Bang. Lulusan tahun 2002 kan. Mereka saling kenal juga nih sama anak ini nih. Teman-teman SMP dia gitu loh. Makanya saya tampung sini. Saya antar sampai mereka tuh berangkat sekolah semua pada saat itu. Udah. Luar biasa Bang Harun. Karena yang bagus itu sebaik-baiknya kita bermanfaat buat orang banyak, kita nolongin walaupun mantan rival, tapi karena dia pernah inget jasanya anak budut 52 pagi, akhirnya dilakukan lah seperti itu untuk anak 52 budut pagi ataupun siang ya Bang? Betul Bang. Nah, pada saat itu. Bang, Captun ini kan terkenal cewek-ceweknya suka ikut di jalur nih. Betul. Ya kan? Nah. Kalau yang Captun ini emang salah satu pelopor mungkin yang SMA yang langsung menyebar di tahun itu. Dan cewek-cewek itu emang
terkenal di tahun ente itu terkenal nekat. Karena kita zamannya cewek itu nggak pakai rok panjang, rok pendek. Betul. Dan ada tim jogetnya nih bang. Wih, pasti Ya kan? cheerleader, Bang. Cheerleader. Cheerleadernya bang, Yang penghiburnya lah. Apa yang ente ingat dari mereka bang? Ya itulah kerennya anak SMA 10 lah ya, perempuannya top. Ya, kalau gue bilang tuh anak-anak Captun tuh ceweknya rock and roll bang, Rock and roll. pakai rok rambut di roll bang, Oh maksudnya pakai apa? di roll. Oh. Yang perempuan berkiting Rock and roll begitu. Pakai rok tapi rambut di roll. Rock and roll. Buat nyelipin cimeng bang. Buat nyelipin cimeng. Terus. Nah, ya itu loh, mereka tuh kalau anak cowoknya ribut tuh, mereka tuh ikut turun bang, perempuannya itu joget tuh, sampai diangkat tuh roknya kan, tuh lu nggak pengen kayak begini ya? Ya, ke depan anak budut. Depan anak murid bang, gue bilang wah gila sarap emang anak Captun gak cowok gak cewek gue bilang ya. Nah, tuh. Terus, nah mereka tuh selalu yang mbak logistiknya itu anak perempuannya Logistik. bang. Logistik kayak senjata tuh mereka yang megang semua. Jadi makanya kita begitu turun kita nggak langsung megang senjata bang, kita jabanin tangan kosong dulu bang seadanya. Kalau emang gitu kira-kira kita nggak mampu, baru perempuannya tuh maju semua ngasih BR tuh, ngasih BR, ada yang ngasih botol, ngasih apa sedapatnya udah dikasih nih, lu lawan dulu mereka. Sampai ya kejadian waktu aneh mabok bang, mabok udah berat dari sekolahan ya kan, bola burut juga, aduh gimana gue mau ribut nih, gue badannya udah berat ya kan. Harus depan ngadepin budut yang segambreng. Nah segitu banyak ya, aduh gimana caranya gue anak turun, gue ikut turun tuh bang, biarpun gue jalannya udah sempoyongan ya, kiri kanan gue pada saat itu anak-anak keteter bang. Anak-anak keteter, aneh mundur. Gue mau lari kemana nih? Jalan satu itu gue ngumpet di roknya anak perempuan bang. Ya. Gue masker rok bang. Kayak resep nih, tapi kita dengerin aja Nasar dulu ya. Ya, lanjut setelah aja Nasar, kita balik ke ceritanya Bang Garun tadi seputar ceweknya Captun. Bang, gimana tuh bang tadi di arena besarnya cewek di zaman ente? Ya itu tadi bang. Ya seperti cerita yang sudah emang anak Captun tuh nggak cowok nggak cewek sama bang, sama-sama pala batu. Dibilangin kayak disuruh bang, maksudnya jangan malah makin jadi tuh, nggak cowok nggak cewek tuh anak SMA 10 tuh seperti itu. Makanya pada saat kejadian yang tadi tuh bang, yang tadi aneh cerita tuh, waktu lagi mabok, masa ada udah mabok, wah udah 3 dimensi lah bang, udah kita beli bang, tahu sendiri mangga besar apa aja ada di situ, komplit bang. Situ kita udah parah lah istilahnya lah, badannya udah berat ya kan. Kita pulang nih, gas, weh gila nih, budut segitu banyak nih. Gua ngeliatnya udah buram ya, ngeliat orangnya, ya kan. Bener kita mbak BR bang, kita mbak CR tadi bang, kita mbak CR, cuman kita kan nggak konsen, jangan kan buat tawuran, buat badan aja udah nggak bisa, udah gonte bang. Kalau kata anak gonte gondrong tai. Gonte gondrong tai. Terus kita udah nggak bisa, sekarang kita udah nggak bisa apa-apa. Jalan satu anak udah pada saat itu bubar karena ada aparat bang. Ada aparat, terus bisa aparat, bisa burut misah, Captun bisa, pada buron masing-masing. Gue lari udah nggak bisa bang. Kita akhir larinya aman apa? Gue ngumpet di roknya perempuan nih. Gue bilang anak Captun kan banyak tuh perempuannya tuh. Gue ngumpetnya ke dalam roknya. Terus gue masuk ya. Atau pada saat itu di kakak kelas lagi bang. Ani kelas 2. Lu jangan tinggi, iya mbak, iya gue bilang iya kagak nggak tinggi kak, bang ditekan terus tuh. Akhirnya kan sampai akhirnya aneh ketangkep juga bang. Ketangkep juga akhirnya. Kita akhirnya padahal udah ngumpet di situ. Itu dulu, padahal udah pikir gue udah aman tuh ngumpet di dalam, apalagi ya sorry bang ya, di tempat yang gituan perempuan siapa yang mau nangkep ya? Itu ada orek tempe dong. Wah bukan orek tempe lagi, pecel lele aja ada. Yang pasti ada terasi. Itu pecel lele bang. Akhirnya kita ke gap juga bang, kita di gap sama aparat ya itulah hebatnya anak ceweknya Captun bang. Kita diamanin, tetap kita nggak dikasih bang sama mereka. Tuh penyakit tuh polisi tuh dikepung sama perempuan tuh. Aduh langsung ditoketnya kan, ditoketnya tuh Pak udah santai udah bapak cek gitu mas, jalan udah yang penting lepasin dulu nih dia nih. Wah pokoknya gimana caranya deh. Keren juga tuh. Cuma bengong berarti gila. Segitunya. Akhirnya kita diambil langsung kita dilepas, kita ditarik sama yang namanya Kak Sonia tuh itu. Kita diangkat, terus diajak naik taksi bang. Sama dia? Culik kita diamanin. Jadi diamanin dalam tas, kita diajak ke Senen. Sampai Senen kita diajak makan kalau itu lain. Tetep aja aneh diomelin bang. Ya, sama sini harus diomelin. Lu lain kali jangan mabok kalau tahu gitu. Iya kak, kita nggak tahu. Kita nggak tahu kalau mau ribut. Ya, mau asik kayak namanya orang mabok ya kan.
Besok yang ditegur sama abang-abangan gara-gara masuk rok. Masuk rok. Itu roknya Sonia, bukan? Bukan. Lain, cuman Sonia Orang lain. nolong lah ya. Ya nolong, nah bukan. Gua aja yang bokeh nih belum pernah masuk, lu udah masuk sampai gitu udah nggak. Nah akhirnya sampai kejadian kita digulung tuh bang. Oh pada saat itu lu kita. dulu. Gara-gara lu masuk rok. Bisa jadi itu juga sih bang. Jadi itu juga mungkin. Kita digulung sampai kacau dah. Digulung abang kelas. Sama abang kelas kita sampai sikat ke botol bir, pecah semua mukaan bang, nggak berbentuk deh bang pada saat itu. Kita sampai gue terusin, kenapa sih gue harus digulung? Setahu gue asik-asiknya nggak ada masalah gitu, nggak ada trouble. Apa gara-gara waktu itu ya? Gue masuk ke rok-rok gitu. Ini captun loh. Maksudnya rival kita di jalur gitu. Betul, Kenapa bang. sampai gue digulung gitu? Sampai gue digulung. Apa salah gue pada saat itu kan? Ya udahlah, mungkin pikir gue inilah masa transisinya anak SMA 10. Kalau pengen tenar mungkin di sini kali. Ya elah. Sorry. Cuman gara-gara pengen masuk rok. Yoi. Padahal penyelamatin diri ya. Penyelamatin diri. Nah, terus Pas saat itu, nah kita sempat digulung sama kelas 3. Ya udahlah, nggak masalah lah pikir gue deh. Clear. Sampai kita diskor bang, diskor ya gara-gara itu tadi kita udah digebukin ya kan, diskor pula sama sekolah nih kan. Gue bilang ya asik deh, gue nggak sekolah seminggu nih, pikir gue kan istirahat deh, babak belur, selain digulung tuh bang, kita kan posisi di sekolahan kita digulung nih. Lu baju darah semua, belepetan semua kita lepas, baju dalam udah darah bang, terus kita pulang kan, kita dipulangin duluan nih. Kita ketemu anak mistik bang di Senen bang, terminal Senen bang. anak budut mistik. Anak mistik satu bis miring. Gue udah kepelang tanggung, udah babak belur nih. Gue belaga gila. Ya nggak, beda tahu nih gue abis digebukin juga nih, gue abis ribut nih pikir gue ya kan. Padahal malah captung sendiri. Karena captung sendiri gebukin gue. Ya itu gue bilang kan, anak captung menang gaya dulu deh yang penting deh. Urusan itu ntar belakangan. Nah itu anak mistik miring bang, anak mistik. Langsung bang, saya jabanin di depan pintunya, langsung saya tantangin, saya suruh lu turun semua lu, nih gua anak captun nih, oh gituin. Nah saya itu ada teman kita Wawa yang dampingin kita bang, Wawa itu kalau saat itu dia nggak sekolah, mandul ketemu, lu gila lu kenapa? Ya gua anterin pulang, udah nggak apa-apa, udah gua ikut lu, Wawa nih, Wawa anak Kemayoran bang. Dianterin, nah itu akhirnya pas ketemu mistik, gua bilang, wah, mistik miring pak, jabanin Run. Berdua, aneh berdua bang. Apa kita dikelilingin bang? Kita dikelilingin tuh di situ sama anak burut 5, sama anak mistik tuh bang. Kita jabanin, kita terus tempur pak. Ya sempet sih kita babak belur juga. Udah babak belur tambah babak belur ya. Ternyata gue babak belur juga sama anak mistik. Ya untungnya mereka fair lah, mereka nggak pakai senjata bang. Karena kita nggak bawa senjata, mereka tangan kosong juga. Itu dimasain sama anak mistik. Bang. Nah situ kita punya temen namanya Atam nih, pengek nih. Dia masih family sama kita, dia anak mistik. Dia ngeliat. Wah, langsung kita dipisahin, jangan itu, ini saudara gua ya kan. Gua bilang, lu aman gua nih. Ada saudara nih. Ada saudara gua anak mistik ya kan. Gua diamanin tuh. Terus gua bilang, wah, tadi yang muka gua udah bawa lurus, tambah babak belur. Udah gak bentuk lah ya. Tadi hidung gua lurus, miring ke sini, Bang. Pokoknya bopak-bopak lah ya. Bopak-bopak apa ya teman gua si Wawa tuh. Itu gua ngelain lu. Wah sama dia udah nggak berbentuk dia muka. Akhirnya sama mukanya. Sama babak belur ya. Akhirnya ya itu kita karena ya alhamdulillah itu ada pengek ini si Atam nih. Kita dipisahin. Kita dipisahin. Gila lu. Untung ada gua, lu nggak ada gua, lu udah nggak tahu lu. Itu si Culik pada saat itu pentolnya namanya Culik bang. Zaman itu anak mistik Culik. Itu lu udah mau diberi Run. Lu udah mau dilewatin. Lewatin ya. Ini anak patah 5 nih, anak gua Gadung nih. Kita mau dilewat, emang kita sering ketemu juga sama anak mistik. Kita dulu habis benturan di Budi Utomo, ya kita masih benturan lagi sama anak mistik. Setelah sama budut yang lain. Sama anak Budi Utomo kita ketemunya di Senen. Begitu basis-basis lain pada pulang, kita masih nongkrong bang. Kalau di terminal Senen kita paling belakang namanya kandang burung, ada tukang burung tuh, kita nongkrong di situ. Nah, anak mistik kan lewat tuh pasti bang. Udah kita jabanin juga. Diibutin lagi mana anak mistik gitu di situ. Akhirnya terselamatkan. Akhirnya pulang bisa. Kita pulang, diantar pulang nih sama saudara nih sampai rumah nih. Sampai rumah aku mau pulang, aduh pulang gimana? Muka gue nggak berbentuk begini ya kan. Terus nyokap apa kata nyokap nih? Ya kan? Gak mungkin kecelakaan. Betul. Akhirnya tetap kita pulang ya. Untungnya nyokap itu orangnya asik. Ya udah, laki-laki lu. Wajar lu kayak begini. Lu sendiri yang mau sekolah di situ. Lu dulu gue suruh pindah nggak mau, ya kan? Yang aneh bilang itu sampai nyokap bilang gila lu. Setiap pulang sekolah baju nggak pernah bersih. Ya nyeplak sepatu warrior gitu. Sini Eagle. Bermerek semua. Bermerek bang, udah gitu kita kalau pulang gini rambut gue bedeling, kotak-kotak iya karena kita pecahan kaca bis kan kalau pecah serpian gitu kan kata di badan ini. Nyangkut di rambut. Rambut nyangkut udah kayak begitu aja.
keseharian kita bang, setiap hari itu. Udah makanan hari-hari. Setiap Dan hari. orang akhirnya keluarga juga menyadari ya. Menyadari akhirnya kita ya udah lu laki-laki deh, kalau emang udah pilihan lu di situ ya udah lakuin. Yang penting lu satu jangan nyolong, kata orang tua nih, jangan ngambil hak orang lain. Tapi nama anak catur yang emang ngebetak tuh nggak Iya. lepas bang. Sampai kita dulu disebutin tim Poksa ya bang, Kenapa tuh? perompak santai bang. Widih. Zaman itu ente bahasa kita betak, bukan Betak. nyangkar. Ah. Apa yang paling ente ingat di kisah betak? Kita kalau ngebetak dulu ya, namanya emang ngebesar kan tempatnya maaf nih, kita bukan rasis bang ya, tempatnya Chinese kan banyak Cina. Dan emang mangsanya pelajar pada saat Masa itu. pada Yang itu, paling gampang lah. Ya paling gampang ya. Tapi ada juga bang Cina yang batu bang. Kita betak malah ngelawan, punya kungfu bang. Tepar semua anak catur udah tenang-tenangin bang. Salah ngebetak. Salah orang. Apa gue ketawain lu salah orang lu bro. Itu lucu tuh, Bang. Baru kita ngomong tuk pak jatuh. Ya Allah. Ya gila bener itu. Masih turunan Bruce Lee nih. Kayaknya sih bang, muka-mukanya kayak Jet Pam bukan Jet Li bang. Aduh. Ya itulah apa sih kita bang pada saat itu wah, pikir Cina itu ternyata ada yang batu ngelawan mereka. Kita 7 orang tepar semua, nggak ada yang bisa berdiri. Mending sekali 2 kali 3 kali 1 kali pukul semua. Gila, Bang ya. Sekali pukul sampai kita yang bawa senjata juga nggak ada gunanya percuma ya nggak. Jagoan Oh, nih ya. bilang, mati tuh pak puk jatuh. Gua aja pak jatuh juga gua. Bentek-tek gitu Iya. deh. Akhirnya kita tuh juring pada lihatan dong anjing. Anjing baru kali ini gua kan. Salah orang nih. Benar di situ ngebetak nah. Zaman kita dulu kalau ngebetak topi pasti dilihat jahitannya kan. Jahitan apa? Jahitan 7, 8, 2, jahitan 2 abal-abal tuh. Jahitan dua mah apaan gitu. Harus 8 ya. Kita kok baca, wih jahitan 8 bro ya kan. Wah kita betak zaman dulu kalau jam tuh tag hair, Tag hair. SWAT ya. SWAT, iya. SWAT ya kan. Nah itu udah pakai itu udah keren ya kita ngebetak dulu. Kita kalau ngebetak nggak tanggung bang. Itu satu bis kita keringin bang. Wih. Satu bis kita lihat ini Chinese semua nih. Pak udah kita naik, udah kita keringin, kita habisin. Kita ambil yang pokok kayak spokat paling kita lihat juga bang. Kalau spokat kegedean nggak kita ambil bang. Iya. Cuma kita pakai kayak Pinocchio ya kan. Iya. Dokmart zaman masih itu. Dokmar bang. Heeh. Dokmar tuh sama apa ya waktu itu? Kalau Warrior belakangan deh. Warrior lah, sini lah, tukang kuli-kuli juga pakai Warrior. Jangan dulu bang. Di Poncol tinggal Iya. beli. Itu kita ngebetak. Ada kadang-kadang kalau kita nongkrong di lampu merah di pintu air bang kan lampu merah nih. Cina-cina aku pada naik motor tuh, wih keren ya. Udah kita main cabut-cabutnya kunci das. Matiin cabut terus mati tuh. Kunci apa nih? Cuci motor. Oh, pada naik motor. Pada itu Cina-Cina itu kan banyak tuh bang. Kalau sekolah kan mereka karena mereka mungkin dari orang tua sebenarnya biar aman kali. Tetap aja nggak aman kalau ketemu anak captur nih nggak. Ketemu lampu merah ayo lo. Pas di lampu merahnya lama. Udah kita pretelin bang. Wah kita ambil segala macam tes. Lapor di polisi kan. Kita habis dibetak nih. Tek lapor polisi. Tek ada satu polisi yang alumni SMA 10 bang. Didatengin. Lu cabut dulu dari sini. Anggotaku mau udah datang, geser dulu, siap bang, kita geser bang, kita diamanin. Nah, diamanin kita nggak ada di lokasi ya kan. Makanya dulu zaman kita nggak betak tuh jarang yang kita gap gitu. Paling ujungnya abang kelas kita tadi nemuin kita, dapat apa aja lo ini, udah bagi gua. Anjing minta jatah bang, abang-abangan ya nggak. Ujung-ujungnya minta jatah, so siap bos. Yang penting gua keluar. Nanti kita aman pada saat itu. Lo mau aman nggak? Iya, gua mau aman. Ya udah, gua bagi. Kalau SMA duit betaknya buat apa? Buat party juga. Kita zaman SMA ya nggak jauh bang, sama kayak anak STM lah bang. Kalau nggak mabok, ya kita buat makan-makan deh. Iya. Pasti sama ya. Kali kita traktir di kantin nih, siapa yang masuk kantin nih? Bang, siapa yang masuk kantin itu? Makan semua. Nggak usah bayar, tinggal makan. Iya. Tinggal hitung-hitungan. Mau berapa le? Sekian Run. Aduh kurang le, besok le kali gitu. Pembetakan kurang nih le. Pokoknya yang makan nggak dikasih tahu itu duit betak ya. Nggak dikasih, tahu belum betak. Jadi pada tahu nih sekarang. Yang ente dulu kasih makan. Beram-beram berkah bro. Aduh, berarti hampir sama karena dia SMA rasa STM ya kan. Hal yang dilakukan anak STM persis yang dilakukan anak SMA Captun. Bang, tadi kan ente kisah tragis yang istilahnya tadi ente kena tangan ya kan, posisi yang dibantuin SMA 7. Ada lagi nggak di kondisi ente antara hidup dan mati? Kita pernah bang ya pada saat itu di mana ya depan di jalan apa pada saat itu kita lagi ngalong bang. Kita habis dari Priuk bang. Kita habis dari Priuk pas depan Volker tuh bang. Depan Volker ya mungkin mereka anak 63 mungkin bang, anak 63 kita ngenalin kita orang. Kita tuh udah ditolong beceng bang. Beceng di depan kepala. Lu anak Captun lo ya.
Oh, udah, wah gitu udah cincang aja gitu deh. Wah itu bang, yang Itu ada berapa orang? saat itu kita bertiga bang, kita habis ngalong, emang kita habis ngalong kita mau pulang besoknya hari libur nih, Minggu kita Sabtunya ngalong, kita mau pulang, itu masih ngenalin kita orang, itu udah beceng tuh udah depan udah digini beceng deh, terus lu mati hari ini, lu udah mati. Itu udah kali bang, kali Ancol tuh bang. Tinggal ngebuang lah ya. Tinggal ngebuang, udah lewatin tinggal ngebuang aja. Langsung gue inget sampai inget nyokap, inget bokap, ajaran manusiawi nggak bang. Terus mati gue nih. Terus pada saat itu ada temennya namanya Bule, alumni bang. Namanya Bule, dia nggak sampai lulus. Dia sering nongkrong di Pulau Gadung, dia alumni Captun juga, cuman veteran Captun. Nah, dia Bule, dia punya nama juga di daerah utara bang. Daerah Pokon. Daerah sana. Kita sempet todongin beceng, tuh anak-anak todongin beceng, ditodongin beceng dulu dari belakang sama dia. Sama si Bule. Sama-sama beceng. Sama-sama beceng. Lo nembak dia, gue tembak duluan lo. Lepas nggak? Lepas akhirnya kita udah. Akhirnya aman tuh. Nggak taunya nih anak-anak Priok ini masih adik-adiknya dia nih. Si Bule nih bang, anak-anak Priok ini. Oh, popor-popor di beceng semua tang sama dia. Oh, lihat-lihat orang. Ini biarpun dia naik Captun, dia ada yang gua langsung nyawa gua kayak balik lagi bang. Kayak tadi nyawa kita udah lepas nih bang. Terus anjir, gua pegangnya gua tahan nyawa sampai lepas nih. Itu Bang Bule kok total ada di situ? Itu dia bang. Emang kita awalnya kita pengen main ke rumah dia. Awalnya main ke rumah Bang Bule, nggak ketemu kita pulang. Kita pulang ya itu. Ya kan kita emang udah ditunggu kayaknya deh bang. Kita ditunggu dituin beceng ya. Untungnya Bang Bule pada saat itu datang. Dia beceng juga, udah saling todong-todongan, udah saling tuh, ini keren nih gue bilang Priok emang utara emang ngakuin top. masih ada Bang Bule, masih kabarnya? Kita udah lost contact udah lama banget. Kita juga ada. Ya, mudah-mudahan nonton di sini Bang Bule. Amin. Dan bisa silaturahmi sama anak Panglima dan anak Captun yang lainnya. Siap. Pada saat itu Terus akhirnya kita dibawa lagi bang ke rumah dia tuh. Udah lu ke rumahku dulu lagi, balik tuh bang. Ya udah, ya ujung-ujungnya mabok sih. Mabok lagi, dikasih mabok juga. Akhirnya malam minggu masih nginep, Senin kita berangkat dari Priok. Wah, malah nginep 2 malam? Malah nginep 2 malam. Nah, akhirnya kita berangkat dari sana tuh, naik 60 bang pada saat itu. Akhirnya sekolah pakai baju yang sama, itu sampai pakai celana dalam CR, kita mbak CR bang, celana renang bang. Berarti kolor udah bolak-balik ya? Bolak-balik set A set B bang. Lagunya lagu lama lagi. Kolornya masih rider gue yakin. udah melar, pakai sombrak lagi. Aduh. Bang, ini berbicara tadi dari adik-adik ente ngobrol. Tahu gak bang ceritanya kenapa versinya Captun Budut itu selalu dibilang depan budi ya kan? Kalau mungkin sekolah lain bilangnya ayo Budut, kita ke Budut atau mantekin Budut gitu. Captun ini beda sendiri nih, depan budi itu kan Budi Utomo. Iya. Ente tahu ceritanya dan gimana tuh storynya? Mungkin karena apa ya? Karena penyebutan, karena hari-hari, karena Budi Utomo, karena disebut Budut, mungkin lebih enak Budi kali ya. Budi ya nggak terlalu angker lah. Kalau disebut Budut, wah orang dengar Budut itu udah nama besar Budut, kayak tahu sendiri kan nama besar Budut. Makanya kita untuk supaya kita nggak terlalu itu banget itu akhirnya kita sebutnya Budi. Budi biar kesannya biasa aja gitu loh. Kita sebut Budi kayak gitu juga. Dan di lingkungan terus dalam sekolah berangkat atau pulang sekolah semuanya nyebutnya Budi bang. Budi sebutnya Budi karena Budi Utomo itu. Jadi kita singkat Budi aja lah. Kalau dengar Budut wah ngeri dah. Nama besar Budut tahu sendiri kan. Seantero Jabodetabek tuh Budi Utomo memang rival, hampir semua rivalnya banyak di situ. Top. Jadi karena nggak terlalu ini Budi aja lah biar. Dari sebelum zaman ente. Dari zaman Ani juga dan anak-anak nyebutnya Budi. Udah kita di Budi aja keliriannya aja deh. Biar ketahuan siapa si A si B-nya nih. Kayak kita misalnya kita bentrok ribut antar temen nih. Lu ngapain lu ribut antar temen, udah ntar di Budi deh lu deh. Oh iya. Selalu begitu ya? Lu biar ketahuan mana yang punya nyali sama yang enggak deh. Lu jangan berani sama temen sendiri. Ya kita ke Budi gitu. Udah di Budi. Ketahuan deh. Udah ditontonin aja bang. Kita yang tadi ribut, kita berdua suruh maju. Yang lain cuma nonton doang udah. Tontonin aja. Cuman Captun doang nih yang nyebut Budi. Yang lain tetap Budut. Bang, kayaknya yang terakhir nih. Ada penyesalan nggak bang sekolah di Captun? Penyesalan sih nggak ada bang. Itu udah pilihan bang. Hidup itu kan pilihan. Betul.
betul kan? Ya mau nggak mau kita ibarat orang tuh kita udah jebur udah bahasa sekalian deh. Nyemplung sekali. Nyemplung sekalian. Enggak, kita nggak ada penyesalan di saat disitulah akhirnya timbul rasa percaya diri saya. Misalnya terujilah mental saya tuh, apalagi kita kan semakin dewasa kan dibutuhkan mental jiwa. Jiwa kita untuk menghadapi kenyataan. Ya, sebelum kita menghadapi kenyataan ya itu uji kita tuh di saat kita SMA lah, masa-masa transisi kita kan di SMA. Jati diri. Dan ente ada kan cowok semua nih, 4 dan salah satunya juga ada yang masuk Captun. Betul. Ente nggak menghalang-halangi dia? Enggak. Kalau masuk Captun ayo gitu. Silakan. Saya juga nggak mengarahkan dia harus masuk SMA 10 enggak. Enggak saran lu harus masuk Captun enggak. Biarkan dia bisa pilih sendiri. Mungkin karena dia terinspirasi mungkin waktu saya sekolah mereka tuh masih kecil bang. Adik saya Ferry nih masih SD lah. Mungkin karena sering banyak Captun nongkrong sini ya kan. Mungkin dia pengen masuk, ayo kalau pengen masuk SMA 10 ayo gua daftarin. Ya alhamdulillah cepet lah bang. Begitu lihat kita pernah sekolah situ dibantu ya udah ayo masuk deh. Biarpun kita istilahnya bajingan bangsat di situ. Tapi citra kita baik lah sama guru-guru. Kita nggak pernah yang namanya kita ngelawan. Yang lainnya biarin deh. Yang penting saya enggak gitu loh. Yang lainnya pada ugal-ugalan mau ngelawan, pokoknya gimana kita sih? nggak pernah lakukan. Kita nggak karena rival ente sesungguhnya di jalur. Di jalur. Kalau udah di sekolah kita harus patuh dengan peraturan sekolah. Nah itu hebatnya itulah alumni 90-an. Biar bagaimana segalak-galaknya guru tetap kita menghormati guru kita dan nggak memviralkan apa yang mereka lakukan terhadap kita. Betul bang ya? Betul banget bang. Soalnya biar bagaimanapun guru itu panutan kita. Iya. Tanpa mereka kita nggak seperti ini. Dan suatu kebanggaan apa ente sekolah di Captun? Kebanggaan saya apa bang ya? Sebenarnya bangga nggak bangga bang ya. Kita bangganya kita ya satu kita banyak teman bang. Kita banyak teman, banyak dikenal orang juga. Bukannya pengen terkenal sih sebenarnya. Cuman kali dengan sendirinya aja sih bang semua itu. Terus satu lagi ya teruji lah mental kita akhirnya terdidik di situ kita untuk jadi benar-benar seorang laki-laki itu seperti inilah kamu harus sampai orang tua juga dulu udah lo kalau emang lo pengen itu udah sekalian jangan tanggung-tanggung. Cuma pesannya satu jangan sampai merugikan orang lain. Itu pesan orang tua. Nah, gimana kita nggak merugikan orang lain? Kayak misalnya tawuran kita udah merugikan orang lain. Jelas merugikan orang lain ya. Cuman itu nggak kita ceritakan ke orang tua kita. Cukup kita yang tahu ya sama teman-teman aja yang tahu. Nah kalau apa namanya tadi bang? Kebanggaannya? Ya itu satu kebanggaan kita. Kalau nggak bangganya kita susah cari kerjanya bang. Oh gitu. Berarti ada dari perusahaan-perusahaan sudah menggaris merahkan bang. Saat kita daftar dilihat ijazahnya kamu SMA 10. Wah ini bajingan udah nggak terima susah bang. Dan sampai ada ente ya? Ya mungkin nggak tahu deh, mungkin yang sekarang mungkin enggak lah. Zaman saya dulu benar-benar persulit. Kita berapa perusahaan kita masukin pasti kan kita ijazah. Kita garis ijazah begitu lihat SMA 10 kita nggak terima pada saat itu. Sampai di setiap kita kita ketangkap kalau kita ke gap nih bang ya, kita ke gap di Kodim nih. Tes apa di polsek mana itu datanya dikeluarin bang. Itu sampai segepok dikeluarin jeger di depan kita orang. Lu tau nggak ini anaknya SMA 10 semua ini. Emang dasar brengsek semua. Ada si A, ada si B. Iya ini dari tahun sekian tuh ada semua bang dasar nama-namanya bang. Wah gitu garis merah dah pada saat itu. Kalian Budi Utomo sama bajingannya kan. Pokoknya pusat ente, Captun sama Budut. Wah gila deh bang bener-bener. Soalnya emang mereka ini inilah. Dan ente salah satu yang masuk daftar buku itu. Masuk daftar buku pada itu tercatat. Wah oke juga nih. Besok kalau 3 kali dapat permen nih pikir gue. Dan buat adik-adik yang mungkin di era milenial yang pengen tahu mungkin ceritanya Bang Garun versinya orangnya Bang Garun ini. Ada juga bang di kejadian ada sosok yang ceritain ente kan salah satu yang banyak ceritanya nih, yang di adik-adikan ceritanya Bang Garun ya. Iya. Ada di suatu kejadian orang ceritain ente, pada ceritanya sama ente. Ceritain Captun tuh cenderung dengan Garun misalnya. Banyak bang. Kayak gimana contohnya? Kayak gitu. Nah, ini ada nih bang adik-adik. Kita nggak tahu. Ya kita kan pokoknya cerita tentang Captun nih. Kita datang. Kita nggak tahu yang namanya itu mereka berkumpul cerita tentang Captun. Kita yang aneh nih bang nih. Bang. Di saat itu ada adik aneh juga nih si Ferry. Di demam Ferry udah komanya nggak usah ngomong. Biarin mereka biar cerita dulu. Kita wah begini. Dicolek. Itu Bang Harun cuma bengong aja ngeliatnya.
Pada minta, "Mah bang, cuma memang gua apaan? Cuma memang gua Pak Haji cium tangan waktu itu." Akhirnya udah, "Maaf bang, kirain so yang namanya gua untuk lo gede tinggi." Udah kecil ya? Berarti halus bener bang. Ya. Diayak aja tembus bang. Ya buat anak Captun Bang Harun nih 95 salah satu pendiri Panglima Patas 5 kita hadirkan di sini. Ya, terima kasih Bang telah berbagi kisah di Andro Najer 75 channel. Semoga cerita Bang Harun ini menginspirasi. Ada say hello Bang buat teman-teman yang mungkin dari sekolah lain, dari di zaman ente atau gangan ente atau teman-teman sahabat ente, say hello. Ya saya sih sebenarnya nggak, ya mungkin anak-anak sahabat adik-adik udah cukup deh. Kita cuma bagi pesan moral aja, stop tawuran, cukup sampai di kita hanya ya sebuah cerita aja, jangan sampai diulang. Hanya sebuah kenangan. Hanya sebuah kenangan, udah itu aja. Ya, seperti cerita Bang Harun tadi versinya, dia ketangkep, ya kan, dia luka, dia masuk rumah sakit. Ya, tawuran itu pilihannya itu. Masuk rumah sakit, masuk penjara, yang terakhir amit-amit masuk kuburan ya Bang. Betul. Jangan pernah berhenti di 3 kondisi tersebut. Ya, sampai ketemu di narakisah yang menarik. Semoga channel Andro Najer 75 channel ini bermanfaat buat penontonnya dan diambil hikmahnya, ambil bagusnya, buang negatifnya. Ya, mudah-mudahan selalu bisa menebarkan virus perdamaian. Ya, sekian dari Ane Dawai Bonser dan Bang Garun, Captun, basis Panglima 905, alumni 95, mohon pamit. Sampai ketemu di narakisah yang menarik. Kita sama-sama mengkampanyekan stop tawuran pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys, kalian telah menyaksikan part 2-nya Bang Gerun yang menginspirasi kalian cerita-ceritanya, dan ambil yang baik, buang yang buruk. Dan ceritanya sungguh menegangkan, ada fight-fightnya segala. Dan tunggu aja konten-konten berikutnya. Berikutnya mungkin ada Captun, ada Bariwan, udah diambil gambarnya. Captun lagi, gue lupa angkatan berapa. Dan mudah-mudahannya ini bisa bikin kalian, hari-hari kalian jadi senang dan happy. Dan jangan lupa tombol merahnya dipencet biar tahu kalau Andro Najer Vlog 75 itu ngevlog yang ada di US juga. Dan pokoknya semua viewer gue, terima kasih telah membantu Andro Najer 75 menjadi seperti ini. Dan jangan lupa tunggu konten berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.